Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita sudah tahu bahwa eh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sudah mengeluarkan 10 kriteria mengenai aliran-aliran sesat di Indonesia ini. Dan saya sangat menghargai bahwa memang kita itu, negara Indonesia itu harus memang dibebaskan, dibersihkan dari aliran-aliran, dari ajaran-ajaran yang memang menyesatkan, karena negeri ini sudah terlalu banyak eh, ditimpa masalah. Sekarang ditambah lagi dengan bermunculannya ajaran-ajaran sesat yang semakin merumitkan dan bisa mengganggu keharmonisan hubungan dalam bernegara dan berbangsa. Oleh sebab itu saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh MUI. Dan kita memang harus melindungi kehidupan kita agar lebih tertib, lebih harmonis, dan tidak dijadikan surga bagi lahirnya ajaran-ajaran sesat. Kalau kita terlalu bertahan kepada toleransi, tetapi kita tidak memiliki koridor yang jelas, aturan yang jelas, keinginan yang jelas untuk mempertahankan keadaan yang lebih baik atau keadaan yang sudah baik ini, kita bakal menjadi tempat yang sangat mudah untuk dijadikan lahan perekrutan ajaran-ajaran baru yang membingungkan. Kita ini umat Islam diwajibkan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi saya juga tidak ingin ada keluarga saya, kerabat saya, teman-teman saya, tetangga saya terpengaruhi oleh ajaran-ajaran yang membuat kerumitan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Di samping MUI sudah mengeluarkan kriteria mengenai 10 kriteria ajaran sesat itu sangat bagus. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bisa juga menggunakan dasar negara kita untuk mengukur apakah ajaran itu sesat atau tidak. Dasar negara kita itu adalah Pancasila, dan itu bisa digunakan untuk mengukur kesesatan suatu ajaran. Jadi standarnya itu Pancasila. Kalau tidak sesuai dengan Pancasila, itu sesat. Ya. Di dalam Pancasila itu ada 45 butir. Dan itu sangat bagus. Dari ke-45 butir itu yang berisi butir-butir dari setiap pasal itu sama sekali tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Malah saya sulit melihat pertentangannya ada di mana, tetapi semuanya malah saling berhubungan, saling mendukung. Dan itu sangat bagus menurut saya. Nah, ini sebuah contoh. Saya melakukan sebuah penelaahan terhadap 45 butir Pancasila ini. Ini hanya contoh. Ini bisa digunakan untuk mengukur kesesatan suatu ajaran. Jika ada suatu agama, aliran, ajaran atau keyakinan yang mengajarkan umatnya untuk tidak bekerja sama dengan umat yang lain, dengan pemeluk agama lain, maka kita bisa mengatakan ajaran itu sesat berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila sendiri mengajarkan dan mengharuskan penduduk Indonesia ini mau bekerja sama, baik agamanya apa, sukunya apa,
tempat lahirnya di mana, itu harus mau bekerja sama. Kelompok apa tidak peduli, tapi mereka harus wajib bekerja sama di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian jika mengajarkan tidak menghormati pemeluk agama lain, menghina agama lain, pemeluk agama lain melecehkan pemeluk agama lain, menganggap rendah penduduk agama lain, pemeluk agama lain, itu pasti sesat. Menurut Pancasila itu seperti itu. Karena kita harus saling menghormati, saling menghargai. Kalau persoalan keyakinan akidah, saya benar dan mereka salah, itu persoalan lain, persoalan di dalam diri. Dan itu tidak boleh dikemukakan di luar. Itu hanya untuk melindungi, seperti saya melindungi keluarga saya, bahwa yang benar itu adalah ajaran Islam. Dan yang lain di luar Islam itu salah. Tapi itu di lingkungan saya sendiri. Jangan sampai kita memaki-maki orang lain. Atau menyuruh orang memaki-maki agama lain. Itu tidak boleh. Itu sesat. Kalau ada yang ajaran yang mengajarkan hal seperti itu, sesat. Kemudian ya tadi ya, kalau mengajarkan menyuruh menghina, memaki orang lain, melaknat orang lain, penduduk, pemeluk agama lain, itu pasti sesat. Terus menganggap kalau ada yang diajarkan ajaran itu mengajarkan kepada umatnya agar menganggap diri lebih tinggi berdasarkan kesukuan, berdasarkan keturunan, berdasarkan jenis kelaminnya, ataupun berdasarkan ya keyakinannya itu. Kalau yang sekeyakinan dengan kita adalah, kalau yang sekeyakinan dengan kelompoknya adalah turunan dewa, misalkan di luar itu adalah turunan pelacur, turunan penjahat, itu sesat pastinya gitu. Terus jika ajaran itu mendorong pemeluknya melakukan aksi-aksi yang tidak manusiawi, itu sesat juga dalam Pancasila ini. Terus mengajarkan untuk membanggakan pemimpin negara lain karena pemimpin negara lain itu sama agamanya, sama keyakinannya, sambil melecehkan pemimpin sendiri. Kemudian apalagi menggiring penduduk Indonesia, pikiran penduduk Indonesia untuk menginduk kepada negara lain karena persamaan keyakinan, itu juga sesat. Menurut Pancasila itu seperti itu, karena Pancasila itu mengharuskan kita membuat negara kita, negara Indonesia itu menjadi lebih berwibawa dibandingkan negara lain. Itu tugas bangsa Indonesia seperti itu. Soal sama agamanya ya nggak apa-apa, kita bersilaturahmi, tapi tidak harus mendorong kita harus mengikuti mereka, apalagi melecehkan bahwa kita itu selalu lebih rendah. Negara Indonesia itu selalu lebih rendah dibandingkan negara lain. Itu tidak Pancasilais, dan itu ajaran yang mengajarkan seperti itu pasti ajaran sesat. Kemudian jika ada masalah atau jika ada sesuatu yang harus diselesaikan, jika mereka itu tidak mau melakukan musyawarah, tidak mau menyelesaikan masalah atau mendapatkan jalan keluar melalui musyawarah, itu pasti sesat. Apalagi kalau sudah ada musyawarah, mereka ya sudah tidak ikut musyawarah dan menyalahkan sendiri hasil musyawarah yang mereka tidak ikuti, itu pasti sesat. Karena itu mengacaukan hubungan kekeluargaan, hubungan manusia, hubungan antar organisasi gitu. Dan dalam musyawarah itu harus mau menerima pendapat kelompok lain yang paling baik, yang paling benar, bukan karena sama dengan kelompoknya, bukan karena sama kelompok pendapatnya harus didukung meskipun salah. Itu ajaran seperti ini ajaran sesat namanya.
Misalkan karena sama agamanya satu agama sedang membicarakan permasalahan sampah, bagaimana penanganan sampah di suatu daerah misalkan, bagaimana penanganan banjir. Kita mengikuti pendapat, yang penting agamanya sama, salah atau benar itu urusan nanti, penting mendukung yang satu aliran, yang satu keyakinan. Padahal bisa jadi salah. Nah, itu ajaran yang mengajarkan seperti itu adalah ajaran sesat. Kemudian jika ajaran itu tidak mengajarkan untuk bergotong royong, bekerja sama, bahu membahu untuk kebaikan bersama, ajaran itu pasti sesat. Apalagi ajaran itu mencoba menarik diri dari lingkungan masyarakat dan tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu pasti sesat. Jangankan gotong royong, ketemu aja udah nggak mau karena menganggap diri lebih mulia. Pasti itu ajarannya sesat, agama apapun itu menurut Pancasila. Kemudian juga jika memberikan pertolongan kepada orang lain, akan tetapi pertolongan itu dimaksudkan untuk memaksa orang yang sedang butuh pertolongan itu berpindah keyakinan, itu juga pasti tidak Pancasilais. Dan itu bisa dikategorikan bahwa itu pemaksaan melalui cara-cara ekonomi. Dan itu pemaksaan kepada agama itu agar berpindah keyakinan itu adalah sebuah kesesatan tersendiri. Karena memang Pancasila sendiri tidak menghendaki bahwa ada pemaksaan kehendak, pemaksaan orang untuk mengikuti agama yang sekeyakinan dengan kita. Nah, seperti itu. Itu bisa dikategorikan memaksa dengan cara ekonomi. Orang sedang butuh, kita bantu supaya pindah agama yang seperti dengan kita, itu sama sekali tidak benar. Pancasila itu mengajarkan bahwa jika kita menolong orang lain, tujuannya itu adalah agar orang yang kita tolong itu mampu hidup mandiri. Soal dia mau pindah keyakinan atau tidak, itu urusan dia, dan kita tidak boleh memaksa. Nah, itu hebatnya Pancasila. Ya, jadi jangan memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan hanya karena dia sedang membutuhkan pertolongan, baik itu pertolongan ekonomi, pertolongan kesehatan. Dia sedang sakit, kita tolong dengan catatan harus pindah agama, harus pindah keyakinan, pindah ajaran, pindah aliran. Itu salah, dan itu bisa dikategorikan sesat, itu seperti itu. Karena hal itu mengandung pemaksaan ketika orang sedang butuh, dan itu perilaku yang tidak Pancasilais. Yang Pancasila itu menolong dia yang sedang membutuhkan supaya hidupnya mandiri. Hebat itu. Nah, jadi di samping kriteria yang dikeluarkan oleh MUI, kita pun bisa mengukur kesesatan suatu ajaran dengan menggunakan Pancasila. Jadi kita terlindung. Pancasila itu melindungi kehidupan negara kita supaya tetap stabil, tetap aman, tetap bisa tenang. Ya, nah yang saya lakukan itu hanya sekedar contoh, dan itu juga tidak terlalu mendalam. Kalau didalami sila demi sila, butir demi butir, kemudian ditafsirkan, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.